Shalom, 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 shalom umat Tuhan yang saya kasihi. Kembali kita jumpa lagi di channel Yesaya GAA. Puji Tuhan, Tuhan kembali mengingatkan saya untuk kembali menyampaikan isi hatinya kepada semua kita. Sering saya katakan, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, jangan bawa kemana-mana. Dan jangan andalkan siapa-siapa, tapi andalkan Tuhan. Sebelum kita membahas beberapa firman Tuhan, saya rindu malam hari ini mengajak semua kita untuk menyediakan atau menyiapkan Alkitabnya. Kemudian kita akan membahas firman Tuhan, dan firman ini akan menjadi kekuatan dalam hidup kita dalam menghadapi tantangan-tantangan, khususnya COVID-19 yang sedang bangsa alami. Kita terus berdoa buat pemimpin kita, dari presiden sampai semua jajarannya, TNI Polri, bahkan Menteri Kesehatan dan semua tim-tim medis, biar bekerja dengan sabar dalam menghadapi masyarakat yang mungkin kadang-kadang kurang menyenangkan. Itu bagian mereka, dan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan adalah terus berdoa buat setiap tim medis yang ada, dan terus berdoa buat setiap pasien-pasien COVID yang ada, supaya tangan Tuhan menjamah mereka, memulihkan mereka, bahkan menyembuhkan mereka. Bahkan bukan cuma yang pasien-pasien COVID saja, tetapi juga pasien-pasien yang lain. Mungkin ada yang jantung, ada yang paru-paru, ada yang stroke, ada yang sakit MAH akut, ada yang sakit kolesterol akut, dan asam urat akut, dan lain-lain. Masalah apa saja, kita harus dukung doa buat mereka, dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdiri sebagai pendoa-pendoa buat bangsa kita. Karena saudaraku, dalam kondisi seperti sekarang ini, orang itu susah untuk berdoa buat orang lain. Kadang-kadang berdoa buat dirinya sendiri, dia enggak kok, apalagi berdoa buat orang lain. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, saya mau dorong kita semua bahwa setiap kita harus punya beban yang sama, yaitu apa? Berdoa buat orang lain, berdoa buat pemimpin kita, bahkan terus-menerus berdoa buat gereja-gereja kita, berdoa buat evangelis-evangelis, misionaris-misionaris, bahkan gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, guru-guru Injil, dimanapun mereka berada. Itu bagian kita untuk terus berdoa, menopang mereka dalam doa, supaya pergerakan dan kabar Injil selalu disiarkan, bahkan bangsa ini mendengarkan Injil Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, seperti beban yang kau taruhkan dalam hatiku untuk terus menyampaikan firman-Mu, membacakan firman-Mu, bahkan sharing firman-Mu buat setiap kami, Tuhan. Aku tidak tahu apa masalah mereka, aku tidak tahu apa pergumulan mereka. Yang aku tahu, aku mau taat sama Tuhan. Aku mau taat dan dengar-dengaran sama Tuhan, bahwa aku harus sampaikan firman Tuhan setiap hari buat anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku hanya firman-Mu, hanya hikmat-Mu yang akan menguatkan, bahkan akan menyembuhkan. Bukan saja sakit fisik kami, tapi menyembuhkan sakit rohani kami, untuk lebih lagi dekat dan mencintai Tuhan. Ambil alih ibadahmu ini, ambil alih renungan firman Tuhan hari ini. Ya Roh Kudusku yang manis, tolong Engkau yang berbicara, menjamah hati kami, bahkan memulihkan kami, serta menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Saya rindu bahwa setiap kita biasakan kalau pas nonton atau lihat saya punya channel, siapkan Alkitab saudara, karena ada firman yang akan kita baca. Karena bukan kesaksian tentang saya, bukan kesaksian tentang hamba-hamba Tuhan lain, tapi kesaksian tentang Tuhan, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang bukan saja menyelamatkan engkau, tapi juga menyembuhkan sakit penyakitmu. Bukan sakit jasmanimu saja, tapi juga termasuk sakit rohanimu yang akan membawa engkau kepada kekekalan nanti. Oleh sebab itu, mari kita akan baca firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk baca hari ini, yaitu 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja 20
ayatnya yang kelima dan keenam. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi Hizkia berdoa, dia minta supaya dia dipanjangkan umurnya. Dan Alkitab katakan bahwa sungguh Allah memperpanjang umurnya, kemudian kembali bisa memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Masalah kita, pergumulan kita. Mungkin pergumulan kita masih kehidupan makan minum kita. Mungkin pergumulan kita masih masalah perasaan kita. Bukan masalah nyawa. Tapi Hizkia waktu itu, makanya judul perikopnya adalah Hizkia sakit dan disembuhkan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apa sakit saudara hari ini? Tuhan mampu dan Tuhan mau menyembuhkan saudara. Tuhan Yesus selalu berkata, jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut imanmu. Apa yang engkau percaya, maka terjadi. Sering saya katakan bahwa seperti saudara dan saya percaya. Kalau sekarang saya tanya, apakah saudara percaya sebagai anak-anak Tuhan hari ini? Percaya kalau saudara mati, saudara masuk surga? Saudara percaya nggak? Kalau saudara mati hari ini, saudara masuk surga? Saya percaya, Pak. Kenapa kau percaya? Karena Yesusku menjamin itu. Oke. Pertanyaan saya, sudah terjadi belum? Kan belum terjadi. Tapi saudara percaya bahwa saudara pasti masuk surga. Ini poinnya, saudara. Surga saja yang begitu mulia, yang begitu agung, saudara percaya dan yakini kalau saya mati dalam Kristus, saya percaya masuk surga. Dan itu belum terjadi, saudaraku. Tapi saudara dengan kekeh percaya itu. Nah, kenapa saudara, kalau surga saja yang begitu besar, begitu mulia, saudara bisa percaya? Kenapa hal masalah saudara hari ini, saudara nggak percaya? Tuhan mampu memulihkan saudara, Tuhan mampu melepaskan saudara, Tuhan mampu menyembuhkan saudara. Kenapa saudara nggak percaya? Hizkia, Raja Israel, dia berdoa sama Tuhan, tolong panjangkan umurku. Tolong jangan aku mati dulu. Dan Alkitab katakan, Hizkia ditambah, makanya di ayat 6 kata demikian, aku akan memperpanjang umur hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba. Ditambah 15 tahun umurnya, saudaraku. Karena dia berdoa, menangis sama Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, kita sudah berdoa sungguh-sungguh belum di hadapan Tuhan? Kita sudah minta betul-betul belum di hadapan Tuhan? Kita minta belas pengasihan Tuhan, kita minta blessing Tuhan, kita minta kuasa Tuhan menjamah hidup kita. Saya nggak tahu persis masalah saudara, tapi saya diingatkan untuk malam hari ini terus menguatkan saudara, terus menyampaikan firman Tuhan menjadi peganganmu. Karena tidak ada yang bisa dipegang saat-saat ini, saudaraku. Keadaan ekonomi sekarang ini, bahkan keadaan bangsa kita yang mengalami ketakutan, mencekam karena COVID-19. Tetapi saya terus juga berdoa dengan sungguh-sungguh, biar Tuhan kuatkan pemimpinku, biar Tuhan kuatkan presidenku, Tuhan kan wakil presiden dan semua jajaran yang ada, bahkan TNI Polri, dalam menjaga bangsa ini. Bahkan sekarang ujung-ujung tombak kita, yaitu tim medis, menteri kesehatan, supaya begitu diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengambil satu kebijakan yang berpihak ke masyarakat, dan juga Tuhan berkati itu. Itu tugas saya, tugas kita semua sebagai anak bangsa ini, untuk berdoa buat bangsa kita.
Sudahlah saling menyalahkan, stoplah saling mengutuk, stoplah saling curiga. Bangsa ini perlu doa, saudaraku. Bangsa ini perlu anak-anak Tuhan keluar, kelihatan. Mereka terus berdoa buat bangsanya. Terus berdoa buat pemimpinnya. Sudahlah saling menyalahkan satu sama lain. Kalau saudara di bagian mereka, saudara juga belum tentu bisa mengatasi itu. Bahkan mungkin saudara bisa stres. Dan bagaimana saat-saat ini saudara menghadapi masalah, kemudian Tuhan mendengar doamu, dan Tuhan mengabulkan doamu. Apa pergumulan? Bawa kepada Tuhan, saudaraku. Saudara, satu-satu saya akan bahas tentang bagaimana Hana mengalami masalah-masalah serius dalam hidupnya. Sekian puluh tahun dia menantikan anak. Diejek, tapi dia terus punya pengharapan kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkati dia, berkati kandungannya, dan lahir seorang anak yang bukan anak sembarang, namanya Samuel. Samuel, imam, abdi Allah, dan nabi pada waktu zaman itu. Dan seorang Samuel ini memberkati, mengurapi Raja Saul dan juga Raja Daud. Padahal sebelum itu, bayi Samuel ini dinantikan oleh mamanya puluhan tahun dan mengalami ejekan, mengalami proses yang sangat berat dalam hidupnya. Dari pada waktu melahirkan, dia mendapat seorang anak yang luar biasa. Nah, dengan demikian saudara, saya mau bagikan kepada saudara, jangan pernah ragu apapun janji Tuhan. Kalau janji Tuhan pada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa dia akan memberkati mereka dan juga akan memberkati kita, pegang janji Tuhan. Ingat janjinya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Ingat itu. Jangan ingat masalahmu saat-saat ini. Jangan ingat pergumulanmu, tetapi ingatlah penolongmu yang dahsyat. Ingatlah Yesusmu yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkanmu dan sekali-kali tidak akan pernah melupakanmu, asal engkau sungguh-sungguh terus ada dalam Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Sorry saudaraku, saya akan pasang ini dulu supaya. Oke. Ini yang Tuhan mau bagi saudara dan juga bagi saya. Sering saya katakan bahwa firman yang saya sampaikan tentang doa sungguh-sungguh ini seperti contoh Hizkiel pada malam hari ini. Sebenarnya apa yang saya bagikan buat saudara, itu juga kekuatan buat saya. Saya juga mengalami hal yang sama dengan saudara. Saya menyampaikan firman, bukan saya nggak punya masalah. Banyak sekali masalah. Banyak beban yang belum saya kerjakan. Yang Tuhan tahu dalam hati saya. Besok kami akan pelayanan lagi, yaitu di Lapas kelas 1 Tangerang, tapi Zoom, saudara. Kami giat terus melayani Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami harus melayani Tuhan. Nyawa dia sudah berikan, napas kehidupan dia berikan bagiku. Dan aku harus melayani Tuhan. Dengan apa? Segenap hatiku, kekuatanku, akal budi. Dan ini juga berlaku buat saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang kau beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jangan fokus dengan masalahmu, jangan fokus dengan pergumulanmu, tapi fokus kepada panggilanmu. Pada waktu engkau peduli, pada waktu engkau care kepada orang lain, Tuhan sedang menyelesaikan masalah demi masalahmu. Tuhan tahu hatimu, saudaraku, dan Tuhan tahu hatiku. Nah, yang Tuhan mau hari ini, khususnya malam ini, saudara, Dia mau supaya setiap kita bersungguh-sungguh dengan Dia.
Setiap kita tidak main-main dengan Tuhan. Tadi sudah ada contoh bahwa Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hizkia terus mengandalkan Tuhan. Walaupun sudah bilang, kamu akan mati. Tapi dia bilang, Tuhan tolong. Dia menghadap tembok, ayat sebelumnya sudah baca. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan Alkitab berkata, Tuhan menambahkan usianya 15 tahun. Bagaimana dengan saudara hari ini? Saudara sakit, punya masalah, punya pergumulan. Terus bersandar sama Tuhan. Terus cinta Tuhan. Terus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia bilang begini Alkitab, bahwa tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Maka roti makananmu, air minumanmu akan diberkati Tuhan. Dan sakit penyakitmu akan disembuhkan Tuhan. Yang ini menjadi pegangan kita hari pas hari. Saudaraku, saya mau ingatkan setiap kita bahwa masalah silih berganti. Tetapi juga pertolongan Tuhan selalu ada buat setiap yang berharap kepada Dia. Pesan hari ini, berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Ibadah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Cinta Tuhan lebih dari apapun juga. Maka roti makananmu, air minumanmu akan diberkati oleh Tuhan. Ini pesan pada malam hari ini. Dan terus dukung channel ini saudaraku, karena saya terus untuk menyampaikan renungan firman setiap malam buat setiap kita, supaya ada kekuatan-kekuatan baru. Karena hanya Tuhan Yesus pengharapan kita di saat-saat seperti ini. Bahkan selama-lamanya tidak ada pengharapan lain. Hanya berharap pada Tuhan ada kemenangan. Berharap pada Tuhan ada kesembuhan. Berharap pada Tuhan maka ada mujizat. Bukan saja keselamatan Dia beri, tapi pertolongan, perlindungan hari ini sampai selama-lamanya ada buat saudara dan saya. Mari saudara yang sakit, saudara tumpang tangan di tempat yang sakit. Saya akan berdoa buat saudara. Dan saudara harus beriman dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus mampu menjamah sakit penyakitmu. Kalau saja keselamatan Dia berikan, kalau saja sorga Dia berikan, kalau saja Dia rela mati di kayu salib, apalagi hanya kesembuhan fisik yang kau alami hari ini. Apalagi hanya masalah ekonomi hari-hari ini. Percaya sama Tuhan. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Dan saudara taruh dimanapun sakit, di kepala kah, di pundak kah, di leher kah, di kaki kah, dimanapun sakitmu. Engkau percaya Roh Kudus akan menjamah sakit itu dan menyembuhkan engkau. Malam hari ini kami datang kembali di hadapan-Mu Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa Allah ada dan Allah siap, Allah mau untuk menolong kami. Untuk menjamah setiap kami. Bukan saja rohani kami disembuhkan Tuhan, tapi sakit fisik kami disembuhkan Tuhan. Aku berdoa yang COVID hari ini. Aku berdoa yang terindikasi corona hari ini. Dalam nama Yesus. Biar kuasa dari Yesus menjamah engkau, menyembuhkan engkau pada malam hari ini. Yang jantung, yang sakit kepala, sakit kolesterol, darah tinggi, apapun sakit penyakitmu, asal engkau percaya di dalam Yesus, dalam nama Yesus ada kuasa mujizat Tuhan. Masalah keluargamu, Tuhan bisa pulihkan dalam nama Yesus, asal engkau berserah. Dan biarkan Dia bekerja dalam rumah tanggamu. Aku berdoa dalam nama Yesus buat pemimpinku Tuhan, buat Presiden Jokowi, dan semua jajarannya Tuhan berkati semuanya, Menteri Kesehatan dan jajarannya, tim medis, bahkan TNI Polri, Tuhan berkati semua. Biar mereka bekerja dengan baik, dengan tenang, dan diberikan kesabaran dalam menangani masyarakat yang mungkin kurang baik. Mereka tetap kuat karena ada Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Bapa, aku percaya Engkau selalu mengajar kami, jadilah menurut imanmu. Apa yang engkau percaya, maka terjadi. Dalam nama Yesus, engkau terima kesembuhan, pemulihan, kelepasan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ketemu besok lagi ya. Tolong dukung channel ini supaya apa? Supaya banyak orang diberkati. Saya cuma menjalankan apa yang
Tuhan suruh untuk saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.